Iya, Bu. Baru mungkin ini ya apanya Zoom yang Ibu buat Iya, baru. Bu. Oke. Jadi ini mata Iya, Bu. kuliah hukum perlindungan hukum pidana internasional ya. Iya, Bu. Oke, kita sudah beberapa kali, udah sekali ya kalian waktu itu jumpa dengan Ibu Baby, penggantinya Ibu. Jadi untuk kuliah online ini, untuk hukum pidana internasional sendiri, ya mungkin mata kuliah ini mata kuliah yang baru ya. Artian dalam arti baru kan karena kita kajiannya itu internasional gitu ya. Kalau hukum pidana biasa mungkin ya sudah kalian pelajari di semester-semester lalu. Nah, untuk hukum pidana internasional sendiri sebenarnya itu kajiannya itu lebih kepada tentang subjek-subjek hukum internasional itu apa gitu. Yang pasti kalau dia terkait dengan subjek hukum internasional itu dia pasti kajiannya itu adalah negara gitu ya. Jadi kita berbicara tentang hukum pidana, tapi tidak terlepas juga dengan hukum internasionalnya, ya. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang sumber-sumber hukumnya, ya, sumber-sumber hukum pidana internasional. Nah, kemudian juga nanti pembahasannya itu, ini kok baru dua orang ya? Mana lagi kawan-kawannya nih ya? Ntar ya. Yang lain kayak masih kerja kan, Bu. Oh iya, tadi ada Iya, empat Bu. soalnya. Tadi saya, empat tadi satu gak masuk lagi, Bu. Oh, oke, kalian di off kan kamera nggak apa-apa karena bekerja ya kan. Ibu maklumi lah kalau yang bekerja ini ya. Oke, kemudian Iya, Bu. kembali lagi kita ke materi yang tadi. Sumber hukum pidana internasional itu pastinya itu kaitannya pasti ke hukum internasional juga walaupun dia pidana ya. Ada dia sumber hukumnya itu adalah perjanjian. Yang pasti adalah perjanjian antar negara ya. Karena nggak ada sumber hukum yang pasti dalam pidana internasional. Walaupun itu ada resolusi-resolusi PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, nanti mungkin itu akan kajiannya ke dalam bidang hukum dan HAM, hukum dan hak asasi manusia terkait dengan case-case internasional ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan berbicara tentang International Criminal Court ya. ICC itu adalah mahkamah peradilan pidananya internasional ya. Namanya itu adalah International Criminal Court. Kemudian juga nanti akan ada kajian-kajian tentang kasus-kasus mungkin ya, kasus-kasus terkait dengan bagaimana kasus pidana internasional itu ada dan bagaimana prosesnya di ICC itu. Gitu. Nah, untuk sekarang mungkin Ibu masih basic dulu ya, karena kita mungkin ini pertemuan keberapa ya dari pertemuan tatap muka yang sebelumnya mungkin hanya satu orang waktu itu yang hadir ya kan, kata Ibu Baby. Ibu juga nggak sempat hadir, tapi digantikan oleh Ibu Baby. Hanya satu orang yang hadir, dan itu pun hanya sekedar ya, karena mungkin eh, sepintas saja yang disampaikan oleh Bu Baby. Ya. Jadi Iya, untuk Bu. hukum pidana internasional sendiri ya pastinya itu berujung pada bagaimana proses pemidanaan bila terjadi kasus-kasus pidana internasional ya. Yang paling banyak kaitannya itu adalah pasti tentang hukum dan hak asasi manusia, hukum dan HAM seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan dan guna kita mempelajari HPI? Kalau kami menyingkatnya itu HPI, Hukum Pidana Internasional. Apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah ini gitu? Nah, jadi memang seperti Ibu katakan di awal tadi, untuk hukumnya sendiri itu tidak ada secara global ya. Untuk hukum pidana internasional sendiri, dia nggak ada secara global. Kalau kita nasional ini kan pasti ada masih pakai KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian kalau acaranya kita pakai KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu secara nasional. Nah, kalau dia secara internasional, itu sumber hukumnya itu tidak ada.
ya. Artinya tidak ada di sini, ada, cuma tidak ada secara global. Kenapa? Karena ya masing-masing dunia punya negara punya aturannya masing-masing gitu terkait dengan pidananya. Gitu. Nah, jadi apa yang menjadi dasar hukum atau sumber hukum untuk hukum pidana internasional ini sendiri? Nah, itulah nanti akan Ibu bahas di materi selanjutnya. Hanya mungkin sekedar yang dari saat ini itu nanti ada namanya perjanjian, ya, perjanjian antar negara. Ya, perjanjian antar negara itulah yang merupakan salah satu sumber hukum, ya, sumber hukum pidana internasional dari dua negara atau lebih, gitu. Perjanjiannya seperti apa? Misalnya seperti kita dengan Malaysia, ya, atau kita dengan Singapura. Itu ada perjanjian, misalnya negara Singapura itu bisa mendeportase, ya, warga negara Indonesia yang bila dia itu undangannya kemarin. Oh, bentar ya. Teleponkan aja coba, Le. Oke, jadi untuk sumber hukumnya itu adalah perjanjian internasional, ya kan? Nah, kemudian itu juga ada dia secara bilateral atau multilateral, ya kan? Bilateral itu dua negara. Seperti yang Ibu bilang itu, contohnya itu kita dengan Singapura, ya. Artinya kita Singapura itu boleh mendeportase atau boleh melakukan memberikan suaka atau perlindungan, ya, perlindungan hukum terhadap buronan misalnya. Buronan yang dianggap oleh Indonesia itu sebagai data pencarian tapi bisa dilindungi oleh negara Singapura. Ya, itu ada perjanjiannya. Dan misalnya ada terjadi kasus money laundry ya, pencucian uang, dan si tersangka ini dia ke Singapura untuk meminta perlindungan hukum atau suaka. Nah, itu boleh dilindungi oleh Singapura, kita nggak bisa sentuh gitu. Kalau negara Singapura itu tidak mengizinkan. Itulah dia artinya salah satu sumber hukum untuk pidana internasional itu adalah perjanjian, ya. Nah, selain perjanjian juga nanti ada namanya resolusi-resolusi, ya kan. Ada juga nanti dia terkait dengan yang namanya kebiasaan, ya, hukum kebiasaan itu juga ada. Jadi intinya untuk sumber hukum pidana internasional sendiri itu tidak ada dia yang murni global, diberlakukan secara global. Pasti dia ada perjanjian antar negara, ada traktat, ya, kesepakatan antar negara, ada juga dia hukum kebiasaan, ya, kebiasaan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Jadi tidak ada kitabnya gitu, seperti kita secara nasional ada KUHP, ada KUHP, ada KUA Perdata atau undang-undang khusus. Kalau dia secara internasional tidak ada sama sekali, ya. Jadi memang semua itu adalah kesepakatan antar bangsa. Nah, G20 yang baru dilaksanakan juga di Bali baru-baru ini itu juga merupakan bisa menjadi sumber hukum pidanaka atau sumber hukum perdata internasional bila negara Indonesia itu melakukan yang namanya perjanjian, gitu, ya, melakukan perjanjian, melakukan kesepakatan kepada negara-negara yang datang dan ditandatangani bersama, itu bisa menjadi sumber hukum pidanaka, sumber hukum perdataka, atau sumber hukum dalam bidang lainnya, misalnya dalam hal apa tata negara kah, ya. Jadi itulah dia gitu sumber hukum untuk secara internasional. Jadi kalau kalian pernah mengkaji hukum internasional sama gitu. Sumber hukum pidana internasional itu ya mirip-mirip dengan sumber hukum internasional yang kalian pelajari di semester 3 ya kalau nggak salah ya. Untuk sumber hukum internasional. Itu ya. Oke, itu mungkin sekilas ya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan bahas next tentang sumber hukum pidana internasional secara menyeluruh. Itu masih garis besarnya saja ya. Kemudian Iya, Bu. ada juga yang mungkin tentang subjek hukumnya. Jadi kita masih awal ya, masih bicara subjek, masih bicara sumber. Nah, kalau subjek hukum pidana internasional itu, kalau kita secara nasional, mungkin subjek hukumnya itu adalah manusia, ya kan, orang secara pribadi,
atau bisa juga korporasi ya, perusahaan, atau bisa juga subjek hukumnya itu adalah kelompok ya, kelompok orang kah, kelompok komunitas kah gitu, atau korporasi, dan pasti seringnya itu untuk pidana itu adalah manusia ya, atau orang ya, orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Nah, kalau dia subjek hukum pidana internasional itu dia pastinya ya, karena dia secara internasional adalah negara. Jadi negara merupakan subjek hukum pidana internasional. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah negara. Kalau terjadi pidana-pidana internasional. Nah, negara ini siapa gitu? Negara ini kan bentuknya ya negara gitu ya. Siapa yang akan diminta pertanggungjawaban? Ya pasti adalah pemimpinnya ya. Apakah presiden ya, atau apakah memang ada yang bertanggung jawab di bawah itu? Intinya subjek hukum untuk pidana internasional maupun perdata internasional, dan mungkin hukum internasional juga adalah negara. Itu number one ya. Nomor satunya negara. Kemudian subjek hukum yang lainnya itu adalah tetap masih orang per orang. Ya. Jadi pidana internasional juga berkaitan dengan orang. Ya. Nanti ada tuh mekanismenya bila terjadi kejahatannya misalnya di Malaysia, kita warga negara kita membunuh warga negara Malaysia misalnya kan, itu kan pidana ya. Apakah pakai hukum negara Malaysia atau bisa nggak dimintain pakai hukum negara kita? Itu juga nanti akan dibahas ya. Bisa diminta pakai hukum negara kita, artinya tersangka tersebut yang dia terjadi di Malaysia itu ditarik untuk diproses ke Indonesia, cara hukum Indonesia. Itu bisa Bu, bisa. Asal ada seperti Bu bilang tadi, ada sepakatan ya. Sepakatan antar negara. Intinya memang kalau berbicara tentang internasional ini pastinya tidak terlepas dari yang namanya negosiasi. Negosiasi antar negara, negosiasi kedutaan besarnya ya, kedubesnya, dan negosiasi Menteri Luar Negeri dan Presiden seperti itu. Jadi memang orang per orang juga menjadi subjek hukum pidana internasional. Begitu juga misalnya ada orang asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Misalnya dia seperti kasus siapa gitu ya, yang memohon agar kasus narkotika kalau ibu nggak salah ya, dia dihukum mati ya. Nah, ada permohonan dari negara warga negara dia yang memohon untuk diberi keringanan atau dia itu ditarik prosesnya ke negara dia, tetapi negara kita tidak mau dan tetap diproses secara hukum Indonesia dan dia dihukum mati. Wanita kalau nggak salah ibu gitu ya. Namanya ibu lupa. Dimintakan oleh negara apa gitu dia. Karena dia membawa sabu ya ke Bali, daerah Bali kalau itu ibu tidak salah, dan dia dijatuhi hukuman mati dan memang ditembak gitu, dihukum mati. Waktu itu terjadi juga negosiasi dari negaranya untuk menarik kembali tersangka tersebut untuk diproses, tapi tidak diterima, ditolak oleh Indonesia, maka tetap diproses secara hukum Indonesia dan dikenakan hukuman mati. Jadi itulah, tetap orang per orang juga bisa, orang per orang tetap bisa untuk diproses secara hukum pidana internasional, dan kembali ujungnya lagi adalah negosiasi. Ya. Kemudian, apalagi subjek hukum pidana internasional, pastinya adalah korporasi. Artinya perusahaan, ya. Itu juga bisa dijadikan subjek hukum pidana internasional. Namun memang yang lebih banyak kalau dia ke ICC, International Criminal Court, atau Mahkamah Internasionalnya dunia ini, dia lebih banyak pada kasus pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM, apakah genocide atau misalnya dia kejahatan kemanusiaan, ya, dibuat seperti itu. Oke, mungkin sampai situ aja ya pemaparan dari Ibu sedikit ya tentang sumber hukum pidana internasional dan subjek hukum pidana internasional. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Hai Bu, Ya, silakan. Bu, itu kan apa nama hukum internasional, pidana internasional itu kan kalau yang saya baca itu apa kan itu merupakan apa karena jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara lain
kayak contoh kalau yang berkonflik untuk menjadikan mahkamah apa ya internasional sebagai jalan keluar. Maksudnya yang saya tanya begini Bu, kemarin kan yang G20 kemarin, Ya. contohnya lah adalah suatu kepala negara kita kan, contohnya terjadi kerusuhan kemarin Bu, waktu G20. Terus ada salah satu kepala negara yang meninggal. Nah, tadi kan dibilang nggak ada hukum internasional yang apa dasar hukum yang pasti. Itu menangannya bagaimana? Itu cara mengenanganinya itu apakah menggunakan pidana Indonesia atau pidana dari luar gitu? Nah, itu kembali seperti Ibu katakan, kan tidak ada kitabnya atau sumber hukumnya yang bisa Nah, berlaku itu ya global. itulah. Nah, kita akan lihat bila terjadilah, itu kan seandainya ya di G20 itu Iya, Bu. terjadi pembunuhan misalnya Presiden Prancis ya dibunuh gitu Nah, ya. Itu proses seperti apa? Kembali lagi negosiasi ya. Makanya sebenarnya hukum internasional ini lebih banyak ke diplomasinya, diplomasi, negosiasi ya. Artinya bagaimana kesepakatan antar negara. Misalnya tadi contoh Presiden Prancis mati ya ditembak misalnya di Bali. Prosesnya itu tetap apakah dicarilah misalnya siapa pelakunya ternyata orang Indonesia gitu. Ya, orang Indonesia yang membunuh Presiden Prancis. Maka hukum yang dipakai itu tuh kembali lagi ke diplomasi dan negosiasi dari negara Prancis dan Indonesia ya. Tapi kalau ibu rasa ya, kalau sepengetahuan ibu, bila misalnya tersangkanya itu orang Indonesia, pastilah negara Indonesia itu pasti negara Indonesia itu akan mempertahankan menggunakan hukum Indonesia. Kenapa? Karena terjadinya di negara Indonesia dan pelakunya juga orang Indonesia, hanya saja korbannya itu adalah Presiden Prancis. Kembali lagi, intervensi dari negara Prancis seperti apa? Misalnya mereka tidak mau gitu, karena ini korban kan pimpinan negara. Mereka mau tarik ini kasus dia ke Prancis seperti itu. Ya kalau memang Indonesia kalah lobby, kalah negosiasi ya ditarik gitu. Pelaku ini bisa ditarik ke Prancis untuk diproses hukum di negara Prancis gitu. Ujung-ujungnya seperti itu, seperti apa diplomasi dan negosiasi dari antar negara. Karena tidak ada payung hukum untuk negara secara global. Gitu ya, mungkin ya Febrianto ya. oh gini Bu, contohnya iya. Berarti kita, misal kalau kita ke luar negeri, berarti kita nggak bisa dong, Bu, kita apa namanya punya harapan besar tentang hukum internasional, sedangkan kita nggak punya dasar yang kuat. Itulah Misalnya terjadi makanya apa-apa kan di luar negeri. pengharapan yang paling apa tuh kan PBB ya. PBB PBB itu ya. sebenarnya diharapkan, tetapi kan PBB sama saja gitu. Pasti banyak kepentingan-kepentingan negara-negara maju seperti Amerika, ya kan, China, ya. Pasti mereka yang lebih banyak intervensi. Misalnya case Palestina Israel, ya. Sampai sekarang kan nggak clear ya masalah itu tetap terus perang. Dan sekarang lagi Rusia dan Ukraina, ya itu juga tetap juga nggak ada solusi seperti itu karena masing-masing negara punya kekuatan hukumnya masing-masing. Yang diharapkan itu Ya, Bu. PBB dan PBB pun tetap punya yang namanya kepentingan-kepentingan negara-negara maju juga gitu. Ya buktinya kan Israel sampai sekarang belum bisa dibawa ke ICC, ya kan? Mana ada Israel dibawa ke International Criminal Court. Padahal udah jelas-jelas banyak mati negara Palestina dia bom, dia rudal ya tapi tidak masuk. Kenapa? Karena mereka masih dibela oleh ya Amerika, Inggris, Prancis masih backup Israel. Jadi kejahatan HAM apapun yang mereka lakukan tidak bisa dibawa ke ICC. Karena ada di dalam PBB itu yang memegang lima kekuatan ya, 5 negara yang punya hak veto. Ya, kalau kalian belajar tentang PBB itu ada hak veto. Satu saja dari 5 negara ini menyatakan tidak setuju atau tidak sepakat dengan misalnya ada 70-80 negara menyatakan Israel dibawa ke ICC. Tapi 5 negara ini memveto, ya, tidak menyetujui, maka ya tidak berhasil kesepakatan 70-80 negara-negara tersebut batal. Itulah yang Ibu maksud ya. Memang tidak ada harapan kalau memang ya itu ada kepentingan-kepentingan apalagi 5 negara yang memiliki hak veto ya. Salah satunya Amerika, China, kemudian siapa lagi? Inggris ya, Rusia dan
Satu lagi apa ya? Perancis atau Australia gitu. Seperti itu ya, mungkin Febrianto ya. Iya Bu, ya Bu. Oke, mungkin cukup sekian karena kita bakal satu link lagi ya Ibu Kebut 2 kali Zoom. Ya, setelah Iya Bu, ya. ini Ibu akan bagikan Zoom yang kedua dan Ibu harap kalian masuk lagi ya. Kita akan materi sedikit lagi ya. Oke? Iya Bu. Baik, Yuk, Bu yuk Bu. akhirin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.